Kalian pikir Pilpres kemarin sudah final? Perang sebenarnya, pertaruhan nasionalisme kita, itu ada di 2029. 3 nama ini, Deddy Mulyadi, AHY, Gibran, sedang siapkan kartu sakti mereka. Dan saya harus bilang, kita semua harus tahu rumus politik di balik manuver mereka. Ada satu faktor X yang memaksa pergerakan cepat ini, usia Prabowo Subianto. Pada 2029 nanti, Prabowo sudah memasuki usia yang tentu saja menjadi pertimbangan serius bagi keberlanjutan kekuasaan. Karena faktor usia inilah, inner circle kekuasaan harus bergerak cepat. Mereka harus punya solusi jangka panjang yang valid. Siapa di antara trio muda ini yang paling siap mengambil alih tongkat estafet? Kita akan bedah 3 jalur energi. Energi dinasti, energi dapur rakyat, dan energi kesatria. Siapa yang paling punya nyali dan siapa yang punya prestasi teruji untuk memimpin di era krisis global? Simak baik-baik, jangan sampai ketinggalan satu pun. Oke guys, kita mulai dari Gibran Rakabuming Raka. Modal dia, energi petahana plus Jokowi's endgame. Gini loh, Gibran adalah solusi paling logis bagi gerbong kekuasaan saat ini untuk menjaga stabilitas politik pasca Prabowo. Secara rekam jejak, kita tidak bisa pungkiri ada pembangunan Solo yang melejit dan dia membuktikan kecepatan eksekusi dan kemampuan berkomunikasi dengan milenial. Prestasi itu ada. Tapi perhatikan kontroversinya guys. Kekuatan Gibran adalah kelemahan terbesarnya, dinasti. Kontroversi etika adalah dinding abadi yang selalu mengejarnya. Peluang Gibran 2029 fantastis karena akses kekuasaan yang dia pegang saat ini. Rumusnya, kekuatan Gibran terletak pada 0% Presidential Threshold atau PT yang secara otomatis memberinya karpet merah. Namun, jika dia gagal membangun legitimasi mandiri, tidak cuma jadi copy-paste kebijakan lama, dia akan dilihat sebagai produk privilege, bukan produk prestasi. Pertaruhan Gibran adalah beranikah dia keluar dari bayangan itu dan bikin kebijakan yang bertentangan dengan legasi bapaknya. Itu baru analisis yang clear dan harus kita kejar. Sekarang kita geser ke Deddy Mulyadi. Nah, yang ini unik. Deddy adalah energi dapur rakyat, guys. Dia ini antitesis birokrasi. Prestasi Deddy itu nyata di Purwakarta dan sekarang di Jawa Barat. Dia adalah gubernur yang fokusnya pada populisme yang otentik. Kebijakan yang langsung menyentuh akar rumput, pembangunan berbasis budaya, dan penertiban bangunan liar yang berani mati. Track record ini adalah modal politik yang tidak bisa dibeli. Rumusnya, Prabowo harus mempertimbangkan Deddy karena ia adalah kartu as Gerindra untuk menarik suara akar rumput Jawa Barat, basis suara terbesar di Indonesia. Namun, kontroversinya Deddy adalah pencitraan versus solusi nyata. Seberapa tipis garis antar ketulusan dan aktivitas politik yang terlalu terekspos di media sosial. Deddy harus membuktikan bahwa belusukannya adalah solusi yang berkelanjutan dan scalable ke level nasional. Kalau ambisinya kapres, dia harus berani pecah kongsi dengan gerbong lamanya. Atau dia akan selamanya jadi kingmaker bagi orang lain. Apakah Deddy punya nyali untuk melawan struktur dan zona nyamannya demi kepentingan nasional? Itu pertanyaan strategis yang harus dijawab dengan tindakan. Terakhir, kita punya Agus Harimurti Yudhoyono. Gini loh guys, AHY ini membawa energi kesatria. Dia ini well educated, militer, dan punya mesin partai Demokrat yang loyal. Prestasi AHY ada di rekam jejak militer yang cemerlang, dan sekarang sebagai menteri, dia harus membuktikan gebrakan sistemik. Rumusnya, AHY menjadi opsi penting bagi poros manapun, karena ia adalah cawapres penyeimbang yang dapat menghilangkan stigma dinasti atau oligarki. Dia punya platform etika dan dukungan partai. Tapi hold on, prestasi terbesarnya bukan cuma itu. AHY adalah simbol keberanian politik saat ia berhasil menyelamatkan partainya dari upaya pembegalan politik di era sebelumnya. Ini adalah bukti leadership di tengah badai, yang kini berakhir dengan rekonsiliasi menjadi menteri di kabinet Prabowo. Dia juga sering mewakili Indonesia di forum-forum dunia, menunjukkan bahwa dia punya kapasitas global. Kita perlu lihat lebih dalam, guys. Jika 2029 terjadi tanpa inkumben kuat dari sisi usia, maka partai pemilik kursi menjadi kunci. AHY memegang kendali penuh atas Demokrat. Artinya, daya tawarnya sangat tinggi. Dia bisa memaksa koalisi untuk menjadikannya cawapres. Sementara Deddy Mulyadi, meski populer, masih menjadi tahanan popularitasnya sendiri di Gerindra. Dia harus memutuskan loyalitas partai atau panggilan rakyat. Ini adalah dilema klasik yang menentukan nasib politiknya. Gibran, meskipun didukung kekuatan besar, tidak memiliki partai murni untuk kendaraan utamanya. Ini memaksa Gibran harus selalu bergantung pada koalisi yang ada.
membuat posisinya menjadi raja tanpa mahkota independen. Intinya, daya tawar AHY ada di lembaga, daya tawar Dedi ada di massa, dan daya tawar Gibran ada di kekuasaan. 3 jenis kekuatan, yang mana yang paling powerful? Di luar gimmick politik, siapa yang menjawab kebutuhan bangsa? Gibran mewakili kebutuhan akan transisi kekuasaan yang stabil dan ekonomi digital. Dia harus bisa membuktikan kebijakan yang visioner di luar e-commerce. Deddy Mulyadi mewakili kebutuhan akan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan. Dia harus mampu membawa sentuhan humanisnya dari desa ke kebijakan fiskal yang nasional. Sementara AHY mewakili kebutuhan akan integritas pemerintahan dan peran internasional. Dia harus menunjukkan bahwa keahlian militernya kini ditransformasi menjadi kepemimpinan global yang tegas. Mereka bukan hanya menjual janji, mereka menjual jati diri yang harus sesuai dengan kebutuhan zaman. Kegagalan untuk memilih jati diri yang tepat akan menjadi kartu mati di 2029. Dengarkan baik-baik guys. 2029 akan jadi ajang pembuktian. Siapa yang paling punya nyali untuk keluar dari comfort zone masing-masing, terutama saat kursi kepemimpinan utama terancam oleh faktor usia. Gibran punya kekuatan tapi terbelenggu legitimasi. Dedi punya hati rakyat tapi dicurigai konsistensi nasional. AHY punya martabat tapi harus melepaskan bayang-bayang dinasti. Siapa yang akan memenangkan 2029? Bukan yang paling populer tapi yang paling punya nyali untuk mengubah kontroversi menjadi keyakinan. Ini jejak tokoh kasih final thought untuk kalian. Pilihlah pemimpin yang kontroversinya bisa dia selesaikan dengan tindakan, bukan dengan retorika semata. Sekarang, giliran kalian. Siapa yang menurut kalian paling punya nyali dan prestasi teruji untuk memimpin negeri ini? Sang penerus estafet, sang suara rakyat, atau sang kesatria harapan? Tuliskan analisis kalian di kolom komentar. Like, subscribe, dan sebarkan konten ini biar semua tahu rumus politik 2029.